saudara. Ya, saya bersyukur setelah melalui proses kemarin, ya Bapak Ibu Saudara tahu sendiri, dan sekarang puji Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan sudah mulai membaik dan kondisi jempol kaki saya sudah mulai pulih. Dan untuk pendarahan ya puji Tuhan sudah mampet, tidak bocor-bocor lagi. Kemudian sewaktu saya ganti perban ini, saya lihat luka yang pertama yang di sebelah sini itu sudah nutup semuanya, yang sebelah sini. Tinggal yang sebelah sini aja, yang sisi sebelahnya itu. Dan itu pun sesuatu hal yang mustahil bagi penderita diabetes untuk bisa pulih seperti itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Karena dengar-dengar cerita orang pasti bilang, oh nggak mungkin orang diabetes itu kalau luka itu pasti diamputasi. Tetapi saya tetap percaya bahwa mujizat pertolongan Tuhan itu pasti terjadi, dan saya juga bersyukur berkat pertolongan Tuhan juga sepeda saya sudah bisa dipakai seperti sedia kala itu karena pertolongan Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti terjadi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan saya juga bersyukur dari konten-konten yang saya buat, jam nontonnya semakin nambah, penontonnya juga semakin nambah, dan harapannya ke depan nanti bisa dapat AdSense sehingga bisa mencukupi lah untuk kebutuhan sehari-hari, paling tidak ya untuk sekadar makan, minum. Dan sekali lagi kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin kemarin udah nggak tahu ya, udah sakit kayak gini, kondisi seperti ini. Istilahnya secara manusia itu wis udahlah, mau suren aja. Istilahnya lebih tepatnya give up lah. Tetapi yang saya lakukan adalah berserah pada Tuhan, surrender di hadapan Tuhan. Sudahlah, biar Tuhan aja yang berkehendak dalam kehidupan saya. Untuk kedepannya bagaimana, saya serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sampai Bapak Ibu tahu sendiri, minggu kemarin aja hampir semalaman sampai siang ini belum tidur. Tapi ya puji Tuhan, beberapa waktu ini udah mulai bisa tidur, bangun pagi normal seperti sekarang ini. Karena ya itu semuanya saya serahkan pada Tuhan. Kalau secara manusia tak hadapi dewe ya gogrok. Ya itulah, saya ingin membagikan bagaimana pertolongan Tuhan. Dan ya kerinduan saya untuk seterusnya adalah senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan pasti bukan cuma istilahnya cuma bareng gitu, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan kita. Pasti akan Tuhan sediakan segala sesuatunya. Dan untuk aktivitas pelayanan sudah mulai aktif beberapa, terutama di Menara Doa Podang di sini. Dan kemarin Senin ya tadi sempat ngobrol-ngobrol juga. Ini renungan yang menarik buat saya. Salah satu pendoa menara di sini
punya pohon mangga. Nah, pohon mangga ini dia menghasilkan buah, tetapi buahnya itu tidak bisa dinikmati, hingga akhirnya yang punya pohon ini membuat pohon itu kayak dibacok-bacoki gitu sampai keluar getahnya. Baru setelah itu, oh nanti kalau nggak berbuah tak potong pohonnya. Akhirnya pohon mangga itu dia berbuah, dan berbuah itu manis. Terus juga sempat nggak menghasilkan buah, itu juga istilahnya dibikin luka sampai keluar getahnya, akhirnya berbuah. Saya renungkan, ya kadang-kadang aku sendiri pun juga begitu, karena saking bandelnya diproses Tuhan yang sedemikian sampai harus, katakanlah ya ini cuma metafora ya, berdarah-darah seperti itu baru kita menghasilkan buah. Saya renungkan, ya ada benernya juga sih. Bagi yang bandel-bandel ini seperti itu. Ini juga ada hubungannya yang khotbah minggu kemarin menghasilkan buah. Sampai saya pikir, apakah harus sampai segitunya pohonnya dibacoki, ditancepi paku, terus lagi sampai keluar getahnya. Kalau jadi pohonnya itu ya paling menderita sakit gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itulah proses. Seperti Mas Timothy yang sering katakan, ikuti prosesnya, jangan protes. Nah itu seperti itu ya. Ini cuma saya sharingkan untuk bisa kita renungkan, belajar dari pohon mangga itu. Ya seringkali dalam kehidupan kita kadang-kadang juga ya seperti itu sih, harus dipaksa harus ada sesuatu yang membuat kita itu misalnya ini contoh ya, saya harus sakit, saya harus opname, saya harus transfusi, saya harus diperhadapkan dokter bilang ini kakinya harus amputasi, baru kita benar-benar mendekat sama Tuhan atau menghasilkan buah yang baik untuk yang lain. Kalau nggak dibegitukan, nggak seperti itu. Ya jadi ya untuk supaya kita lebih bisa menghasilkan buah yang baik, seperti khotbah minggu lalu, orang itu menikmati hasil buahnya. Jadi hasilkan buah yang baik untuk orang lain, lingkungan sekitar kita. Ya terima kasih, semoga sharing ini bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk kita semua, mengingatkan kita kembali. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Agus. Dari banyak proses yang harus kita hadapi, karena sebagai manusia itu memang kita banyak dapatnya. Tapi jangan sampai dapikan kita itu bertahap. Kenapa? Karena nanti pohon ini akan ditebang. Tadi tadi bilang, pohon ini tidak akan menghasilkan buah yang baik, pasti akan ditebang. Banyak yang sudah, bagi manusia itu banyak kelemahan kita. Nah, pentingnya kita ada di dalam pesan Tuhan, suara malaikat yang ketujuh ini. Intinya kemarin dari Jadwal Legend untuk membalikan posisi kita kepada yang benar. Kita sudah salah posisi sama Tuhan, kita dikembalikan. Itulah pemulihan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita seharusnya berbeda dengan gereja denominasi. Mereka tidak akan pernah
mau akan mendengarkan suara malaikat yang ketujuh, Roh Kudus di zaman ini. Hanya segelintir orang yang mendengarkan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan mengerjakan yang terbaik untuk kita semua. Disinilah kita itu satu keluarga. Keluarga saya yang di dunia ini, dia hanya mendampingi hidup saya selama-lamanya. Tapi keluarga yang benar di dalam kerajaan surga itu adalah kita yang ada di dalam Kristus. Karena kita hanya bertemu ya orang-orang ini nanti. Kan mereka nanti akan terpisah dengan Allah. Mereka orang-orang mati semua. Kan hanya di dalam Yesus saja yang memiliki hidup. Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di luar Kristus, di luar Yesus, itu enggak ada kehidupan. Jiwa mereka sudah mati. Jadi selama ini sebenarnya kita itu selama ini hidup berdampingan dengan mayat-mayat hidup di sekitar kita itu. Meskipun saya punya saudara, punya ibu, punya bapak, ibaratnya seperti itu, mereka nggak ada di dalam Kristus, mereka juga nggak akan bersama-sama dengan kita. Mereka hanya dipakai untuk membawa kita hadir di bumi ini, untuk melahirkan kita. Kita harus memiliki kehendak Allah, dan itu sudah ditentukan dari semula orang yang diselamatkan. Lalu kita harus lebih setia karena ini kita hidup di penghujung waktu, dimana kedatangan Tuhan itu hal yang membahagiakan bagi mempelai, tapi itu menjadi hal juga yang sangat mengerikan. Kedatangan Tuhan itu bersamaan. Jadi bagi orang-orang yang terangkat, itu hari yang paling membahagiakan. Tapi bagi orang-orang yang tertinggal di bumi, itu hari yang paling mengerikan. Tapi mungkin ada lagi, Mas Riko, nggak ada. Kalau lanjut, kita langsung lanjut aja ke firman ya, supaya firmannya nanti bisa lebih panjang. Kita langsung aja nyanyikan pujian Biru Sayang Haus. Biru sayang. Semoga dia Oh, Mari kita siapkan. Biru sayang
kami untuk mendekat kepadamu ya Bapa. Jangan biarkan kami terlepas